Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang di channel kami. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekarang kita berada di Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur. Pulau Madura menjadi salah satu tujuan wisata religi yang paling banyak dikunjungi oleh para peziarah, terutama pada saat mendekati bulan Ramadan. Ada 4 kabupaten yang ada di Pulau Madura, yaitu Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sumeneb, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Pamekasan. Pulau Madura tidak hanya terkenal dengan tradisi karapan sapi dan juga sate Maduranya saja, tetapi di sini juga merupakan tempat lahirnya para tokoh agama terkemuka yang pengaruhnya dapat kita rasakan sampai sekarang. Sekarang kita akan berbagi informasi tentang makam para wali penyebar agama Islam yang ada di Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur. Makam Syekh Muhammad Khalil. Makam Syekh Muhammad Khalil berada di Desa Mertajasa, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Beliau adalah guru ulama Indonesia dan juga Bapak Pesantren Indonesia. Murid-murid beliau banyak menyebar dan mendirikan pondok pesantren di berbagai tempat. Salah satunya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri organisasi keagamaan terbesar Nahdlatul Ulama. Tepat di lokasi pemakaman terdapat masjid yang dibangun sebagai bentuk penghormatan terhadap beliau dan diberi nama Masjid Syekhona Muhammad Khalil. Banyaknya peziarah yang berkunjung menjadi bukti kewalian dan keulamaan Syekh Muhammad Khalil. Selain makam Syekh Muhammad Khalil, di sini juga terdapat makam ayah beliau, yaitu Kiai Haji Abdul Latif bin Kiai Hamim, dan juga makam anggota keraton dan makam ulama yang lain. Syekh Muhammad Khalil wafat pada tanggal 29 Ramadan tahun 1343 Hijriah, atau pada tanggal 24 April tahun 1925 Masehi. Makam Sultan Abdul Qadirun. Makam Sultan Abdul Qadirun berada di Demangan Barat, Desa Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Tepatnya berada di Komplek Masjid Agung Bangkalan. Beliau adalah Sultan Cokro Adiningrat yang kedua. Dikisahkan, nama lahir beliau adalah Raden Maulana Abdul Qadir. Beliau lahir pada tahun 1778 Masehi. Pada usia 37 tahun, Raden Maulana Abdul Qadir diangkat menjadi sultan, menggantikan ayah beliau yang sudah wafat, yaitu Sultan Abdurrahman Cokro Adiningrat pertama. Sultan Raden Maulana Abdul Qadir memimpin Keraton Bangkalan selama kurang lebih 32 tahun. Beliau menjalankan roda pemerintahan dengan prinsip-prinsip Islam. Wilayah Bangkalan mengalami kemajuan, di mana rakyatnya hidup berdampingan dengan tentram. Sifat arif dan bijaksana yang melekat pada beliau membuat rakyat menaruh hormat. Sultan Raden Maulana Abdul Qadir adalah raja yang mencintai dan dicintai oleh rakyatnya. Masyarakat Bangkalan lebih terbiasa menyebut beliau dengan nama Raden Abdul Qadirun. Beliau wafat pada tanggal 28 Januari tahun 1847 Masehi pada usia 69 tahun. Makam Sunan Cendana. Makam Sunan Cendana berada di Desa Ketetang, Kecamatan Kuanyar, Kabupaten Bangkalan. Dikisahkan,
Sunan Cendana bernama asli Sayyid Zainal Abidin. Silsilah Sunan Cendana dari jalur ayah bersambung sampai ke Kanjeng Sunan Derajat. Sedangkan dari jalur ibu bersambung sampai Kanjeng Sunan Giri. Sayyid Zainal Abidin pernah diangkat sebagai penasihat Mataram dan diminta bantuannya oleh Sunan Amangkurat untuk mengatasi pemberontakan Blambangan. Saat itu beliau bersama saudara sepupunya yang bernama Kiai Wongso, dan beliau berhasil mengatasi pemberontakan tersebut. Atas keberhasilannya, Raja Mataram menganugerahkan gelar Pangeran Purna Jiwa kepada Sayyid Zainal Abidin dan gelar Pangeran Macan Wulung kepada Kiai Wongso. Setelah itu, Sayyid Zainal Abidin mengundurkan diri sebagai penasehat dan hijrah ke daerah Koanyar Bangkalan. Di sini ada peninggalan beliau berupa sumur air tawar, walaupun berada di tepi pantai. Dan karena beliau sering beribadah di bawah pohon cendana, maka beliau juga dikenal dengan sebutan Sunan Cendana. Makam Sayyid Abdullah. Makam Sayyid Abdullah berada di Komplek Pemakaman Bujuk Sara, Blandungan, Desa Mertajasa, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Jaraknya sekitar 200 meter dari makam Syekh Muhammad Khalil ke arah selatan. Dikisahkan, beliau masih keturunan dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Selain makam Sayyid Abdullah, di sini juga ada makam Sayyid Syarifuddin dan makam Sayyidah Maisarah. Komplek makam ini selalu ramai dikunjungi oleh para peziarah, terutama pada hari Sabtu dan hari Ahad, dan puncak keramaiannya pada setiap malam Jumat Legi. Makam Sayyid Husain. Makam Sayyid Husain berada di Jalan Makam Zimat nomor 99, Desa Banyu Sangkah, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. Beliau adalah putra dari Kanjeng Sunan Bonang Tuban. Sayyid Husain mempunyai dua orang putra bernama Abdul Manan alias Bujuk Kusambi dan Abdul Rohim. Dikisahkan, Sayyid Husain adalah ulama yang alim dan berbudi pekerti luhur. Karena itu beliau mempunyai banyak pengikut. Sayyid Husain sangat dihormati oleh masyarakat Bangkalan. Meski demikian, bukan berarti beliau terlepas dari orang yang membencinya. Karena iri hati akan kedudukan beliau di mata masyarakat saat itu. Hingga suatu hari, orang yang membenci Sayyid Husain menebar fitnah bahwa Sayyid Husain dan para pengikutnya telah merencanakan pemberontakan dan akan menggulingkan kekuasaan Raja Bangkalan. Tanpa berpikir panjang dan disertai bukti yang kuat, Raja mengutus panglima perang untuk menyerang kediaman Sayyid Husain. Dan Sayyid Husain pun wafat. Selang beberapa hari wafatnya Sayyid Husain, Raja mendapat informasi yang sebenarnya, bahwa Sayyid Husain tidak merencanakan pemberontakan. Karena menyesal akan keputusannya, sang raja memberi gelar kepada Sayyid Husain dengan sebutan Bujuk Banyu Sangkah. Makam Asta Tinggi. Makam Asta Tinggi berada di dataran tinggi Desa Kebun Agung, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumeneb. Asta Tinggi adalah komplek pemakaman para raja Sumeneb. Disebut Asta Tinggi karena letaknya berada di atas bukit yang tinggi. Jaraknya sekitar 2 km dari alun-alun Sumeneb. Komplek makam Asta Tinggi dibagi menjadi dua bagian, barat dan timur. Di bagian timur
ada makam Sultan Abdurrahman. Beliau adalah putra dari Panembahan Sumolo atau Notokusumo pertama dengan Raden Ajeng Maimunah dari Semarang. Dan di bagian barat ada 3 makam yang ramai dikunjungi oleh para peziarah, yaitu makam Raden Panji Pulang Jiwo yang masih keturunan dari Kanjeng Sunan Giri, makam Pangeran Jimat, dan makam Raden Bindara Muhammad Saud. Ada cerita menarik tentang asal-usul nama Saud. Dikisahkan, suatu malam, ibu beliau Nyai Nurima sedang melaksanakan sholat malam. Bersamaan dengan itu, suaminya Raden Abdullah atau Pangeran Cokronegoro pertama baru saja pulang ke rumah. Kemudian mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Karena Nyai Nurima sedang sholat, tiba-tiba terdengar suara anak kecil menjawab salam Raden Abdullah. Setelah selesai sholat, Raden Abdullah bertanya kepada Nyai Nurima, siapa anak kecil yang menjawab salamnya? Lalu Nyai Nurima menjelaskan bahwa yang menjawab salamnya adalah bayi yang masih berada di dalam kandungannya. Setelah lahir, diberi nama Muhammad Saud. Dari kata saud atau nyaut, dari bahasa Madura yang artinya menjawab. Makam Syekh Abu Samsuddin. Makam Syekh Abu Samsuddin berada di Pesaran Batu Ampar, Desa Pangbatok, Kecamatan Propo, Kabupaten Pamekasan. Dikisahkan, Syekh Abu Samsuddin atau Bucuk Latong adalah putra dari Kiai Abdurrahman alias Bucuk Tompeng bin Syekh Abdul Manan alias Bucuk Kosambi. Konon kegemaran beliau adalah menghatamkan Al-Quran. Maka tidak heran jika setiap hari selalu ada orang yang menghatamkan Al-Quran di tempat ini. Selain makam Syekh Abu Samsuddin, di komplek Pesaran Batu Ampar ini juga ada makam wali yang lain, seperti makam Syekh Abdul Manan, makam Syekh Basaniyah, makam Syekh Husain, makam Syekh Muhammad Romli, dan makam Syekh Damanhuri. Makam Sayyid Yusuf. Makam Sayyid Yusuf berada di Pulau Puteran, Desa Talango, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumeneb. Dikisahkan, awal mula makam Sayyid Yusuf berawal pada tahun 1791 Masehi saat Sultan Abdurrahman beserta rombongan dan prajurit berangkat dari Keraton Sumeneb demi menyebarluaskan agama Islam di Pulau Bali. Ketika pulang ke Sumeneb, beliau berlabuh di Kali Anget untuk bermalam. Saat bermalam, Sultan Abdurrahman melihat sinar yang sangat terang, seakan jatuh dari langit ke bumi di sebelah timur pelabuhan Talango. Kemudian beliau mengikuti sinar tersebut dan sampailah di sebuah makam. Sultan Abdurrahman meyakini bahwa itu adalah makam seorang wali. Kemudian beliau bermunajat, meminta petunjuk kepada Allah. Setelah bermunajat, ada daun sukun yang jatuh ke pangkuan beliau. Padahal di area tersebut tidak ada pohon sukun, dan bertuliskan bahasa Arab, Hada Maulana Sayyid Yusuf bin Abdullah Al-Hasani. Kemudian Sultan Abdurrahman memasang batu nisan dan diberi nama sebagaimana yang tertulis di atas daun sukun tersebut. Beliau juga menancapkan tongkat yang sekarang menjadi pohon besar yang menaungi makam.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika Anda punya informasi lain, silakan bisa Anda tambahkan pada kolom komentar di bawah. Agar tidak ketinggalan informasi tentang makam para wali dari kami, Anda bisa menekan tombol subscribe. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.